Battleship Missouri, 53,000-ton flagship of Admiral Halsey's Third Fleet, becomes the scene of an unforgettable ceremony marking the complete and formal surrender of Japan. In the Bay of Tokyo itself, the United States destroyer Buchanan comes alongside, bringing representatives of the Allied powers to witness the final capitulation. General of the Army Douglas MacArthur, Supreme Allied Commander for the occupation of Japan, boards the Missouri. Fleet Admiral Nimitz, Pacific Fleet Commander, and Admiral Halsey welcome MacArthur and his Chief of Staff, General Sutherland, aboard. Admiral Nimitz escorts General MacArthur to the Missouri's veranda deck, where the 20-minute ceremony is to take place. It is Sunday, September 2nd, 1945. Pada tanggal 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapat informasi tentang menyerahnya Jepang pada sekutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya mendapatkan kabar yang mengembirakan bagi kita semua, bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendapatkan kabar ini dari radio luar negeri, dan telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh, kabar gembira yang telah Anda sampaikan tadi. Tapi, apa itu kekuasaan? Baiklah, biar saya perjelas. Jepang tidak lagi berkuasa di negeri kita, karena telah menyerah kepada sekutu. Dan sedangkan sekutu belum menguasai negara kita. Baik, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk memupuk kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta kepada Bung Hatta dan Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju karena saat ini adalah saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Rapat pun diakhiri, dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu akan keinginan kaum muda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa Bung Karno ada di dalam? Saya ingin bertemu dengannya. Oh, ada, Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal yang kami ingin bicarakan. Baik, silakan masuk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin bicarakan. Perihal apa ya? Silakan duduk. Begini, kami mendengar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Ya, benar. Dan maksud kami datang ke sini adalah untuk meminta agar dicepatkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya. Baiklah. Saya akan rundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena ini waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya jika kita memproklamasikan Indonesia secepatnya? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang sudah tidak lagi berkuasa di Indonesia. Lalu, untuk apa kita menanyakan hal-hal ini? Tidak. Kita akan rundingkan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat terlebih dahulu, karena saya takut Jepang mengetahui hal ini dan menghalangi kita untuk merdeka. Tapi PPKI satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ada apa ini? Kami ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia cepat dilaksanakan. Tetapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apakah tidak sebaiknya kita rundingkan dulu secara baik-baik? Kita sudah tiba waktu. Kita harus segera memerdekakan Indonesia sebelum bangsa lain datang untuk menguasai negara kita. Ya sudah, kita akan membicarakan hal ini. Besok kalian datang kembali. Oke, hal ini. Kami permisi dahulu, maaf telah mengganggu. Mari Bu. Mari. Apa
apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang telah mengalah pada sekutu dan mereka ingin segera proklamasi Indonesia segera diadakan. Hanya kita seharusnya melakukan sikap PPKI terlebih dahulu sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, saya berpikir seperti itu. Tapi mereka terus mendesak agar proklamasi Indonesia segera diadakan. Lalu apa yang akan kita lakukan? Sementara para kaum muda terus mendesak kita. Berita itu belum pasti dan itu masih diragukan. Jadi kita terima mereka atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu. Baiklah. Pada malam harinya, pukul 24 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno dan Muhatta. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Sementara, para kaum tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Muhatta keluar Jakarta agar bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana jika ke Rengas Dengklok? Karena di sana kamarnya terjamin. Dia bagus, saya setuju dengan itu. Para kaum muda lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan Muhatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mencari Kang Mas ya? Iya Bu, kebetulan sekali. Boleh silakan duduk. Kang, Ada apa ya? Tengah malam gini, kalian susah-susah datang kemari. Ada hal penting yang ingin kami bicarakan, Bung. Tentang apa? Sebelumnya kami minta maaf, lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat Anda. Kami diutus kemari untuk membawa Anda berdua ke keluar kota. Memangnya kemana? Kerawang. Kalau kami tidak mau, Maaf Tuan, ini waktu yang tidak tepat untuk berdebat. Ini sangat penting. baiklah. Bu, saya izin keluar kota ya. bolehkah saya ikut? Saya merasa ada hal yang tidak enak yang akan terjadi mengenai Kang Mas. Baiklah, Kalau sudah selesai, kita harus cepat pergi. mari. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Di sana, Bung Karno dan Muhatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya nggak bisa. Tidak bisa bagaimana? Mau menunggu sampai kapan kita untuk merdeka? Kalian ini apa-apaan? Apakah tidak ada cara lain yang lebih halus? Dengar, Bu, kita hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Ya saya tahu, tapi jalannya tidak seperti ini. Bisakah kalian meningkat dengan kepala dingin? Percayalah, jalan seperti ini tidak akan pernah berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lepaskan mereka. Rasanya sangat tidak pantas menahan tokoh nasionalis seperti ini. Sabar, bagaimana bila kita rundingkan secara baik-baik? Baiklah. Jadi bagaimana, Bung? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secara cepat. Ya baguslah, tapi di mana kita akan membuat teks proklamasi itu? Bagaimana jika kita ke rumah Laksamada Maeda di Jakarta? Dia teman saya dari Jepang. Ya, saya dengar dia juga perwira tinggi militer, jadi keamanannya bisa terjamin. Tempatnya juga strategis. Baiklah, kita akan ke sana. Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Ada apa tuan-tuan datang kemari? Apakah ada masalah? Maaf, sebelumnya kami mengganggu waktu istirahat tuan. Kami di sini ingin menanyakan apakah kabar mengenai Jepang mengalah dengan sekutu itu adalah informasi yang benar. Tuan, para kaum muda ingin terus mendesak kami untuk membuat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya bagus, ini memang waktu yang sangat tepat. Jika diperbolehkan, kami akan meminjam rumah Tuan. Boleh, memang untuk apa? Rencananya kami akan gunakan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mari kita buat naskah proklamasi di ruang tamu. Rasanya terlalu ramai untuk membuat proklamasi. Ya, sepertinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo juga sudah cukup untuk membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya bisa kami tunggu di sini. Ya, betul. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi berserta perubahannya.
Insinyur Soekarno, Muhatta, Fatmawati, dan Ahmad Subarjo pun pergi ke ruang makan untuk merundingkan di mana proklamasi akan dibacakan. Mari, silakan. Silakan duduk. Permisi, maaf saya terlambat. Apakah saya boleh masuk? Ya, silakan. Sekarang, naskah proklamasi sudah selesai. Dan proklamasi akan dilaksanakan di mana? Bagaimana dengan lapangan Ikada? Untuk lapangan Ikada, keamanannya belum terjamin. Apakah saya boleh usulkan? Bagaimana jika di rumah saya? Ya, saya juga setuju. Ya, bisa di sana aman. Baiklah, mari kita ke sana. Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, semuanya bersiap-siap. Di saat semua sedang sibuk, kaum muda tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Permisi Tuan, Nah, duduk. Ada apa yang datang mari? apakah akan ada proses pengibaran bendera merah putih? Tentu saja ada. Karena lambang merah putih itu adalah lambang negara kita. Tapi kita tidak punya bendera. Kalau soal itu, bagaimana dengan kamu, Fatmawati? Sekarang, baiklah akan saya usahakan. Baiklah. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Maaf Bu, apakah upacara proklamasi sudah bisa segera dilakukan? Karena sekarang sudah menunjukkan pukul 11:45. Baik, mari kita lakukan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Salah. Saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secara cepat. Ya baguslah. Tapi gimana kita akan membuat teks proklamasi itu? Bagaimana jika kita menunggu Laksamana Maeda? Bahkan kita pantas menang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. PPKI adalah sesuatu. Belum ya? Coba aja deh. Baik-baik. Tidak, karena tidak ada waktu lagi. Kita harus segera memerdekakan Indonesia sebelum bangsa lain datang untuk menjajah negara kita. Silakan. Satu, dua, tiga. Proklamasi. Jadi gue tahu. Ayo diem semua diem, kita mau syuting. Sampon lah. Kamera rolling action. Kita nunggu kapan udah? Cabut. Saya sudah. Kan lagi, Cok. Nah, pintunya jangan. Ini Mel. Munduran, Ran. Gak bahaya tak? Kamera rolling and action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Mencari Kang Mas? Ada apa sih? Gak apa-apa. Maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahat Tuhan. Kami di sini ingin Kami di sini ingin Sebelumnya kami minta maaf, lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat Anda. Ya ada apa? Ada apa lagi sih? Makanya pikirin dulu. Wow. Iya. Segera proklamasi Indonesia segera diadakan. Mungkin kita seharusnya melakukan kepercayaan terlebih dahulu sebelum memproklamasikan. Kang. Ada apa ya? Kalian susah-susah di tengah. Hanya hal penting yang Lagi pakai. itu 20 menit anjir ini mah. Ini latihan kan? Ramai-ramai terus gue lanjut. Apa? Bombastic side eye, criminal offensive side eye.